SMK Negeri 1 Cikedung terletak di Desa Jambak, Kecamatan Cikedung dan memiliki luas lahan 8.266 meter persegi dengan jumlah peserta didik 1.100 siswa. SMK Negeri 1 Cikedung memiliki visi menjadikan SMK unggulan yang berakhlakul karimah dalam meningkatkan kualitas daya saing di era globalisasi. SMK Negeri 1 Cikedung terakreditasi A dengan tenaga pendidik yang berkualitas dan berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samani SPDI. Saya adalah guru PAI di SMKN 1 Negeri Cikedung Kabupaten Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 kuliner dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI ya. Alhamdulillah kita sudah lama kemarin libur panjang semester 1 ya, sekarang kita sudah memasuki semester 2. Semester 2 ini nanti kita akan membahas beberapa materi. Yang akan kita pelajari materi kita kali ini adalah terkait dengan, sekarang kita akan membahas tentang pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri ya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyat. Seperti biasa kita absen dulu ya supaya pengadministrasiannya jelas. Adnan Solihin, Akbar Hasbi Aziz, Anissa Aprilia, Arya Mulyani, hadir nggak? Hadir? Hadir apa nggak hadir? Sakit? Kenapa sakit? Ada yang sudah menengok menanyakan sakit apa? Oke, untuk pembelajaran kita kali ini Pak Samani sudah menyiapkan kertas kelompok. Nanti kalian dibuat menjadi 5 kelompok. Nanti kita belajarnya adalah belajar kelompok ya. Nanti untuk sesuai dengan ini saja ya. Tentunya kalian juga kan ada yang bisa bahasa, ada yang bisa membaca Al-Quran, dan juga ada yang belum belum fasih atau belum lancar. Nanti pembagiannya satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu harus ada yang bisa membaca Al-Quran, dan yang kelompok yang lainnya atau anggota kelompok yang lainnya itu boleh yang kurang lancar, biar nanti pada saat kita membaca Al-Quran kita bareng-bareng. Nanti kita buat kelompok. Jadi antara misalnya satu kelompok ini ada yang bisa baca Al-Quran dan ada yang kurang hafal ya. Nanti supaya yang bisanya itu belajar bareng-bareng, yang tidaknya itu belajar bareng-bareng sama yang tidak bisa. Oke, silakan dibuat 5 kelompok ya. Oke, silakan dibuat 5 kelompok mulai dari sekarang. Ya. Udah geser ke sana, ke belakang. Geser terus. Terus kayak gini nggak apa-apa. Nah, gini geser mundur. Oke, materi kita kali ini adalah terkait dengan pergaulan bebas dan juga zina. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar terkait dengan pengertian dan lain-lain terkait dengan pergaulan bebas dan zina, silakan nanti kalian
membaca buku pelajaran yang sudah ada di meja kalian, dan juga nanti Pak Samani akan memutar film yang terkait dengan pergaulan bebas. Mohon nanti disimak, kemudian setelah disimak, dipelajari, kemudian rembukan bersama-sama dengan teman kalian apa sih yang ada di film tersebut atau apa yang ada di buku tersebut. Oke, siap ya, kita nanti memutar film. Kita perhatikan bareng-bareng pemutaran filmnya. Apakah ada pertanyaan terkait dengan film dan juga membaca materi yang sudah disampaikan? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok siapa? Kelompok 1, kelompok 2? Ada dari kelompok 2? Namanya siapa? Nama saya Juliana dari kelompok 2. Yang mau bertanya, apa yang menjadi penyebab pergaulan bebas? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang menjadi penyebab dari pergaulan bebas? Oke, barangkali ada kelompok yang lain, kelompok 3 atau kelompok 5 yang mau menjawab? Silakan dari kelompok 3. Dari kelompok 3, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bindia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang lemahnya pergaulan bebas. Lemahnya pergaulan bebas biasanya karena kontrol orang tua, lemahnya iman kita, dan faktor lingkungan. Jadi itu ya. Jadi apa yang menjadi penyebab pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang lemahnya kontrol orang tua, terus lemahnya iman dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti lingkungan yang ada, kita akan terjerumus. Makanya kan ada yang mengatakan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi. Kalau kita penjual dengan tukang mabok, suatu saat kita juga akan ikut mabok. Oke, bagus pertanyaan dan jawabannya. Barangkali ada yang lainnya, silakan bertanya terkait dengan. Oke, siap. Namanya siapa? Rizky Ardian dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa perbedaannya zina dan mendekati zina? Bagus sekali ini. Apa perbedaannya zina dan juga mendekati zina? Siapa barangkali ada yang mau menjawab? Oke, kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Perkenalkan, saya Ania dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Rizky Hardian kelompok 4, yaitu perbedaan zina dan mendekati zina. Menurut saya kalau zina itu perbuatan yang memang dilakukan perbuatan keji yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan atau hubungan yang sah. Kalau mendekati zina itu hubungan yang sama juga mendekati zina, tetapi masih di tahap pacaran. Oke, jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan dari kelompok 4 yang itu terkait dengan perbedaan zina dan juga mendekati zina. Kalau zina itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan tanpa ikatan. Jadi dia itu melakukan hubungan badan tanpa ikatan suami istri yang sah. Kalau mendekati zina itu adalah hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang mau menjerumus ke dalam perzinahan. Contohnya berdua-duaan. Itu kan hal kecil tapi bisa menjerumus ke dalam perzinahan. Kemudian berpacaran, kemudian juga menonton film yang akan mengundang syahwat kita. Itu seperti itu. Oke, kita speaking dulu ya. Oke. Jadi nanti kita akan membaca ini. Ini supaya semangat ya. Contohnya ini, bacalah tasbih, subhanallah, bacalah tahmid, alhamdulillah, bacalah takbir, Allahu
nanti sama-sama ya. Kita nanti 2 kali. Ya, supaya kita semangat. Ya, jangan melempem karena kita sudah lama tidak belajar ya. Oke, siap mulai ya. 1, 2, 3. Bacalah tasbih, bacalah tasbih. Subhanallah. Bacalah tahmid, bacalah tahmid. Alhamdulillah. Bacalah takbir, bacalah takbir. Allahu Akbar. Bacalah tahlil, bacalah tahlil. La ilaha illallah. Oke, sekali lagi. Bacalah tasbih, bacalah tasbih. Subhanallah. Bacalah tahmid, bacalah tahmid. Alhamdulillah. Bacalah takbir, bacalah takbir. Allahu Akbar. Bacalah tahlil, bacalah tahlil. La ilaha illallah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, terkait dengan pembelajaran kalian, terus kemudian rembukan dengan teman-teman kalian. Apa sih hasil pengamatan dari yang kalian amati dari buku dan juga video yang sudah ditayangkan ke kalian? Oke, silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan terkait dengan hasil pengamatan dari materi yang ada di buku pelajaran dan juga yang tadi di video. Oke, silakan dirembukan dengan teman-teman sekitar 5 menit. Nanti lihat di sini saja ya, itu juga akan ada clue-cluenya. Ini sudah pembahasannya terkait dengan ini. Di bukunya kan ada nih, tinggal dicari permasalahan yang ada di sini. Ini tutup. Sudah didiskusikan dengan teman-temannya, sudah ada poin-poin terkait dengan apa yang tadi disampaikan di video dan juga dipelajari di buku. Ya, sudah nanti diuraikan ya bersama teman-teman yang lainnya. Ini juga sudah selesai, apa masih dalam tahap pembahasan terkait dengan apa yang tadi disampaikan? Oke, nanti kalau sudah ada nanti tinggal disampaikan saja ya supaya ini kelompok 3 sudah belum apa masih dibahas. Oke ya, jangan lupa waktunya hanya 5 menit. Berarti ini sudah 3 menit. Ya tinggal 2 menit lagi. Oke. Silakan didiskusikan ya dengan teman-teman. Karena waktunya sudah habis 5 menitnya terkait dengan hasil pengamatan yang tadi dilihat dari video pembelajaran dan juga terkait dengan materi yang sudah ada di buku pelajaran. Apa sih hasil pengamatan dari kalian terkait hal tersebut? Silakan barangkali ada yang
mau disampaikan dari kelompok mana saja dulu nih? Kelompok berapa? Hasil pengamatan? Oke, siapa? Dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 3 ya, gimana? Pengertian pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Terus? Pengertian zina, hubungan badan laki-laki dan perempuan lainnya suami istri yang tidak diikat oleh ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Oke, jadi menurut kelompok 3, dia setelah berdiskusi ada 2. Yang pertama adalah pengertian pergaulan bebas. Disampaikan di situ adalah pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Kemudian perbuatan zinanya adalah, atau pengertian dari zina adalah hubungan badan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan. Oke, bagus sekali ini. Oke, barangkali ada yang lainnya terkait dengan hasil pengamatan tadi? Oke, ya. Perkenalkan, saya Tiara Kamalasari dari kelompok 5. Dampak dari pergaulan bebas: menurunnya prestasi belajar, enggaknya hubungan keluarga, penyebab terjadinya penyakit MS. Penyakit menular seksual. MS itu, PMS itu adalah penyakit menular seksual. Jadi menurut kelompok 5, dampak dari pergaulan bebas adalah menurunnya prestasi belajar, gitu ya. Terus kemudian renggangnya hubungan keluarga, dan juga mungkin dampak yang paling berat adalah mungkin tertularnya penyakit menular seksual. Oke, ada yang lainnya? Silakan. Oke, silakan. Kelompok berapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nisha Budia dari kelompok 1. Menurut hasil pengamatan kelompok 1, hasil diskusi kita semua yaitu tentang penyebab pergaulan bebas. Pergaulan bebas disebabkan oleh lemahnya kontrol orang tua, lemahnya iman kita, dan juga faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor lingkungan, karena kita bisa terjerat oleh ajakan teman. Oke, bagus. Jadi itu adalah penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama adalah lemahnya kontrol orang tua. Jadi kalau di sekolah kan kita hanya di sekolah saja. Kemudian kalau kita di sekolah, mungkin bapak ibu guru kita atau pasangannya juga mengontrol kalian, tidak bisa nih dari sekian banyak kelas dikontrol satu-satu. Makanya orang tua itu berperan penting terhadap kehidupan kalian. Kalau di sekolah ya memang tanggung jawabnya bapak ibu guru yang ada di sekolah. Kalau di rumah ya pasti orang tua. Kemudian iman. Kenapa di sini lemahnya iman? Karena walau bagaimanapun iman itu sangat penting. Kita, apalagi kita sebagai orang Islam, ya kalau kita tidak beriman ya pasti akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Seperti yang Pak Samani tadi sampaikan, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Makanya berhati-hati dalam bergaul. Boleh silakan bergaul kalian dengan siapa saja, tapi berhati-hati ketika pergaulan itu mendatangkan bencana atau pergaulan itu mendatangkan yang tidak baik. Oke, selanjutnya barangkali ada. Oke, dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Rafia dari kelompok 2. Kandungan isi Quran surat An-Nur ayat 2. Perintah mendera atau mencambuk laki-laki maupun perempuan sebanyak 100 kali, dilarang berbelas kasih kepada orang yang melakukan zina, dan hukumnya disaksikan oleh mukmin. Oke, terima kasih. Ini terkait dengan Quran surat An-Nur ya, ayat 2. Perintah mendera. Apa sih mendera itu? Mendera adalah mencambuk bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina sebanyak 100 kali. Kemudian juga disaksikan oleh orang-orang yang mukmin. Oke, ini terkait dengan hukuman apabila orang melakukan perbuatan zina. Oke ya, barangkali yang lainnya dari kelompok. Tapi yang sering kita baca atau yang sering kita lakukan itu biasanya dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala tahrubul jinna innahu kana faisa wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi di dalam
surat ini diterangkan mendekatinya saja kita tidak boleh, apalagi sampai dengan melakukan perbuatan zina. Makanya di dalam Islam hukum yang paling berat adalah hukuman orang yang melakukan perzinahan. Kalau kita hukum mencuri, kita dipotong tangannya. Ini sesuai dengan hukum Islam ya. Kalau hukum negara mungkin berbeda lagi. Kalau hukum Islam, kalau kita mencuri, tangan kita dipotong. Kalau membunuh, leher kita dipasung atau dikisos. Ya, tapi kalau hukuman melakukan zina, ini sangat berat sekali. Bayangkan dirazam sampai dengan meninggal. Kalau 2 hari tidak meninggal, ya terus gimana caranya supaya meninggal? Ya, apalagi kalau misalnya dilakukan jadi dilakukan oleh orang yang sudah menikah tersebut, maka hukumnya adalah dirajam. Makanya berhati-hati kalian ya, apalagi kalian usia-usia seperti ini adalah usia-usia yang sangat belum labil terkait dengan pikiran. Makanya berhati-hati dalam bergaul. Ini adalah dalil terkait dengan pergaulan bebas. Kemudian apa sih kandungan daripada Quran surat Al-Isra ayat 32 ini? Yang pertama adalah Allah melarang kita mendekati zina. Ya, ternyata bagus kalian ini yang tadi didiskusikan dengan teman kalian. Kemudian larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Kemudian perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan juga buruk. Perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Ini menurut hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Kemudian perbuatan zina dan meminum khamr. Khamr itu apa? Pinter ya. Khamr itu adalah minuman keras. Ini adalah termasuk pergaulan bebas. Kemudian cara menjauhi perbuatan yang terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan keistiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Makanya kalau kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah kita kalau kita beriman. Kalau tidak beriman juga akibatnya fatal ya. Apalagi di sini ada perbuatan zina dan meminum khamr. Minuman khamr ini memang kalau menurut kalian ya hukumannya itu rendah. Tapi kalau kita sudah mabuk, perbuatan-perbuatan keji gara-gara kita meminum keras ya bisa berakibat fatal, bisa membunuh, bisa mencuri, bisa memperkosa dan juga lain-lain. Kalau kita sudah mabuk minuman keras, itu adalah isi kandungan ayat dan hadis. Kemudian larangan pergaulan bebas. Apa sih pengertian larangan bebas? Seperti yang tadi disampaikan oleh teman kalian dalam diskusi tadi adalah bahasa. Menurut bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan itu proses interaksi antara suatu individu dengan individu yang lainnya. Kemudian ciri-ciri pergaulan bebas, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Ini salah satunya ini. Perbuatan yang menghambur-hamburkan uang, perbuatan yang dilakukan tanpa menuliskan benar atau salah. Yang penting kita jalan-jalan. Kemudian perbuatan huru-hara dengan mabok-mabokan dan juga narkoba. Kemudian perbuatan yang memperlihatkan aurat sejenis. Makanya di dalam Islam terkait dengan aurat itu sudah jelas. Ya, yang laki-laki itu memakai aurat, memakai pakaian yang menutupi aurat. Apa? Di mana sih auratnya? Dari pusar sampai dengan lutut. Kalau yang perempuan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tidak bisa. Makanya itu apa? Untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau berpakaian seksi tentunya kan ya gimana gitu ya. Kalau misalnya ada perempuan yang lewat memakai pakaian seksi itu kan memperlihatkan aurat. Itu tidak baik, apalagi kita beragama Islam. Menjaga aurat kita. Aurat kita atau tubuh kita ini hanya untuk suami kita nanti. Ya makanya dijaga dengan baik. Oke, selanjutnya larangan pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebas adalah seks bebas. Seks bebas ini maksudnya adalah bergonta-ganti pasangan. Hari ini dengan ini, hari ini tanpa ikatan tali pernikahan. Mengkonsumsi narkoba itu sangat berat sekali karena hukumannya itu bisa penjara seumur hidup dan bisa hukuman
mati. Kemudian pergaulan malam. Ya, jadi sekali lagi boleh kita bergaul, tapi lihat dulu situasinya atau bergaul kita dengan siapa. Sebab-sebab pergaulan bebas. Dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita. Kemudian kurangnya kontrol diri dalam pergaulan, tidak peduli terhadap lingkungan, kemudian tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Kemudian apa sih, gimana cara atau larangan pergaulan bebas atau cara mengatasi pergaulan bebas? Meningkatkan iman dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian memberikan penyuluhan terkait dengan pergaulan bebas. Biasanya di sekolah kan ada ya dari PKM atau puskesmas terdekat. Kemudian mengikuti pengajian, berarti majelis-majelis taklim, kalian salah satu contohnya. Kemudian berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Kemudian mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ikut kegiatan pramuka, PMR misalnya. Kemudian ikut kegiatan olahraga. Kalau di sini ada seni tari, ya ikut seni tari. Yaitu menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Ini adalah cara mengatasi pergaulan bebas. Kemudian hikmah menghindari pergaulan bebas. Dapat memperoleh ridho Allah. Kemudian ini adalah dalil. Oke, lanjut ke larangan perbuatan zina. Larangan perbuatan pengertian adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Ini adalah perbuatan zina. Zina mungson tadi disampaikan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kemudian zina ghairu mukson, zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Hukumannya pun berbeda. Ya, itu adalah ciri atau larangan perbuatan zina, pengertian dan ciri-cirinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nanti Pak Samani akan membagikan latihan atau tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, yang harus kalian kerjakan. Nanti Pak Samani kirim dalam bentuk Google Drive. Ya, silakan kalian nanti mengisi. Nanti setelah itu dikirim ke Pak Samani. Nanti Pak Samani akan mengirimkan ke kalian ya melalui HP. Oke, silakan dibuka HP-nya. Sudah terkirim atau belum? Sudah terkirim apa belum? Sudah. Oke, nanti silakan kerjakan selama 10 menit. Soal hanya 20 soal ya, pilihan ganda. Ini Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Pak Samani periksa, ini nilainya bagus-bagus sekali ya. Nilainya bagus-bagus sekali ini. Ada yang 90, 70, ya 80. Dan alhamdulillah semuanya ini memenuhi target. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan besok kita akan lanjut ke bab selanjutnya kalau tidak ada halangan. Sekali lagi, Pak Samani mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pembelajaran ini. Ingat, kita sebagai manusia itu tentunya harus belajar. Sekali lagi belajar bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, maaf ya, tapi di rumah atau di mana-mana saja. Sekali lagi, terkait dengan pergaulan bebas, hati-hati. Hati-hati kita dalam bergaul, karena akibatnya akan fatal. Oke, terima kasih. Mohon maaf.